Oke, kita mulai mentoring irigasi, mentoring UAS irigasi. Di sini yang mentoring tuh ada dua, gua sama Pito. Oke, langsung kita share screen-nya. Udah muncul belum? Udah hit. Bentar, wait. Eh, nah, udah muncul ya? Udah. Oke, di sini gue pengen bahas yang soal UAS tahun 2021-2022. Nah, di sini tuh ada tiga soal. Soal yang pertama tuh mirip kayak drainase atau irigasi kemarin ya, yang benar salah kayak gitu. Jadi nomor satu tuh ada pernyataan. Contohnya nih, yang A, elevasi muka air rencana saluran di daerah lantai ditentukan oleh sawah yang tertinggi. Nah itu tuh benar atau salah? Jadi kayak misalnya menurut pernyataan itu misalnya menurut kalian semua benar, kasih alasannya benar, bla 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 bla. Salah, bla 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 bla. Jadi di sini gue mungkin yang nomor satu ini nggak akan terlalu dibahas di sini soalnya ini kan dia teori. Jadi ya latihan baca sendiri aja, baca apa? Baca-baca materi sendiri. Kita lanjut ke nomor dua. Nah, nomor dua itu soalnya tuh diketahui daerah irigasi Trisakti memiliki skema irigasi seperti itu lampir. Kayak gini nih skemanya. Nah, diketahui bahwa NFR-nya tuh kebutuhan airnya tuh 1,2 liter per detik per hektar dengan efisiensinya di tersier 0,8, di sekunder 0,85 dan di primer tuh 0,9. Nah, dimintanya itu apa nih? Yang pertama, melengkapi tata nama, saluran sekunder, petak tersier, dan bangunan sadap pada skema tersebut. Jadi kita kan langsung pada skema. Jadi nomor ini tuh 2.1 ya. Yang 2.1 itu kita ngasih nama-nama aja di bangunan-bangunannya sama di saluran-salurannya. Langsung kerjain di petaknya. Yang nomor dua, lengkapi debit rencana saluran, petak tersier, saluran sekunder, dan saluran primer. Serta luas layanan saluran primer dan sekunder pada skema tersebut. Dikerjakan langsung di skema juga. Yang ketiga itu contoh perhitungannya. Contoh perhitungan itu nggak semata-mata kita pilih nih dia tuh udah dikasih tahu kita tuh harus bikin contoh perhitungan yang ditentukan gitu. Kayak nih kan memberikan tiga contoh perhitungan dikatakan pada lembar jawaban untuk satu saluran primer, satu saluran sekunder, dan satu saluran tersier yang ditandai cetak tebal. Jadi yang tadi cetak tebal maksudnya kayak gini nih. Kita contoh perhitungan yang ini sama yang satu, dua lagi yang satu lagi mana? Yang ini nih. Nah ini nih. Satu, dua, tiga. Nah ini kita coba berhitung dengan itu. Oke, langsung aja bahas ke nomor dua dulu. Di sini kan yang 2.1 tuh tata nama ya. Nah, untuk tata nama itu harusnya sih kelas bus si Pak Wahyu sama. Yang pertama, ini kan mungkin dia sungai itu Sungai Trisakti ya. Sungai Trisakti. Soalnya kalau primer itu penamaannya itu mengikuti sungai. Sungai. Nah, nggak bisa dipindahin lah. Nah, pokoknya gitu. Yang pertama, tata nama primer itu ngikutin sungai. Kalau sekunder, dia ngikutin desa terdekatnya. Nah, kan berarti saluran yang ini itu primer ya. Primer. Nah, kita tuh kasih nama nih. Sebenarnya nih, kalau penamaan itu bukan SPT3. Cuman ini kayak kayak ngasih tahu loh bahwa ini tuh ruas tiganya. Berarti ini, kalau penamaan ruas di primer, dia itu ngikutin bangunan sebelumnya. Kan dia misalnya bendung di sini. Nama sungainya Sungai Trisakti. Berarti nama bendungnya tuh BT 0.
bendungnya. Nah, untuk bangunan selanjutnya tuh misalnya ini bendungan langsung masuk ke sini. Misalnya sini. Nah, itu BT1. BT1 bangunan ke satu. Bangunan Trisakti satu. Cuman dia tuh dikasih tahu di bawah ini tuh saluran primer T3. Oh, berarti dia di sini BT3 di sini saluran ini nih yang titik-titik ini dia RT3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada mau menanyakan gitu untuk penamaan primer? Tadi apaan hit RT? R itu mungkin ruas ya, ruas Trisakti. Pokoknya tuh kalau saluran tuh kasih namanya R, kalau bangunan itu kasih nama tuh B. Mungkin R itu ruas harusnya ya. Jadi kalau saluran ini nih, penamaan saluran titik-titik ini, dia tuh ngikutin nama yang bangunan setelahnya. Kalau ini dia BT3, berarti di sini RT3 gitu loh. Oke, oke. Nangkap gak ya? Oke. Selanjutnya, kalau udah gitu, kan tadi kan primer ngikut ke sungai, sekunder masuk ke eh maksudnya penata namanya tuh ngikutin desa terdekatnya. Di situ dikasih tahu petak sekunder sipil. Oh, berarti nama desanya itu desa sipil. Nah, dia kan di sini bangunan ini kan masih milik primer nih. Nah, berarti yang sekundernya dari sini mulainya nih. Nah, dari sini mulainya. Berarti yang ini penamaannya bangunan sipil satu. Yang di sini mungkin kiri kanannya tuh kalau bendung di sini ini kan ini kiri ini kanan. Nah, ini kanan berarti berarti dah namanya tuh di sini S1 kanan aliran aliran ke sini kan aliran ke sini dan ke bawah ya ini kanan berarti yang ini kanan nih ruas yang ini kanan yang ini kiri jadi kanan kirinya tuh ngikutin arah aliran airnya. Nah, untuk penamaan bangunan di sekunder tuh BS1 untuk di petaknya S1 sipil satu kanan berarti ini sipil satu kiri KI. Bentar, bentar, bentar. Nah, di sini tuh kayak di sini kan dia masih masuk masih disadap dari sipil satu kan. Berarti dia S1 kiri, ini dua nih. Kalau ini dua ini satu. Maksudnya ini tuh kayak sengaja tuh ada beda gitu. Kalau Pawai itu kayak gitu. Kan dia masih masih sama-sama nyadap dari bangunan satu, dari BS1. Nah, kalau kita namanya cuman yang di sini S1 kiri, di sini S1 kiri kan nanti ngebedanya susah tuh. Nggak ada pembedanya gitu. Makanya dikasih keterangan aja ini S1 kiri satu, S1 kiri dua kayak gitu. Untuk selanjutnya ya ini berarti BS2. BS2 berarti ini S2KA, ini S2KI. Begitupun yang bawah kayak gitu juga ini BS3, ini S3KA, ini S3KI. Sampai penamaan ada yang mau ditanyakan atau mungkin di kelas busi diajarinnya nggak kayak gini, di Pauhi diajarinnya nggak kayak gini. Kita diskusi bareng-bareng aja gitu. Atau sepakat semua, jelas semua, kecepatan. Hit, hit. Udah Hmm? nih. Itu tadi sumber sungainya dari kanan ya? Kayaknya dari kanan dari sini deh. Tapi kalau ini T2, berarti Nah, alirannya dari sini ya? Alirannya dari sini ya?
Karena ini Gue T2. bingung. Ah, gimana gimana? Gue bingung di situ karena setahu gue kalau misalnya apa misalnya saluran ruas pertama itu harusnya T1, Iya gitu betul. oh Berarti nanti salurnya, T2. oke. Berarti salurnya dari sini kan? Heeh. Airnya ke sini jatuhnya, ya Oh, kan? oke. Berarti yang ini tetap kanan kan? Berarti kan? Masih tetap kanan Masih harusnya. kanan. Ya, berarti bendungannya di sini nih. Ini bendungan nih. Berarti sini B T satu. Di sini ada R1 nih berarti nih. Ada ini BT0, di sini R1. Di sini ada bangunan sadap mungkin di sebelah sini nih. Ada BT BT apa? BT1. Berarti sini BT2 nih. Sini BT2, sini RT3, di sini BT3. Nah, kayak gitu ya. Ya kayak gitu ya, Fo ya. Iya harusnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai penamaan. Kalau yang di situ Ya berarti ini ngikutin sebelumnya kan bangunan ini apa tadi? Apa ini? sekunder Ini bangunan ini tadi apa gue namain? BT B S2 bukan. ya. B BS berapa? BS2. Salah. Ini masih BS1 primer. Ini masih tiga. primer. Satu. BS1. Berarti Oh ya ini apa nih? B1. Berarti di sini apa sini? R ruas. Ruas S1. Betul, betul. Tuh. Jelas semua gak? Terus, terus, terus. Hit, hit. Oh, Mau nanya hit. gimana? Emang sebelum SPT 2 tuh pasti ada BT1 ya? Sebelum saluran primer yang Trisakti 2 tuh pasti ada bangunan yang Ini sadap nih, yang pertama itu ini ya? nih. Iya. Sebelumnya tuh ya Pak harus ada satu nggak mungkin kan bendungan kan dia nol kan. Mungkin di sini S P T nol nih. Abis nol masa dua? Tapi nggak ditulisin kayaknya di sininya. Biasanya ada satu dulu harusnya. Gak mungkin tiba-tiba dua gini loh. Enggak, maksud gua tuh bangunannya, bangunan BT-nya kan BT-nya jadi ngikut di yang abis setelah SPT 2 jadi BT 2 ya berarti ya BT BT dua, 2. BT dua, BT dua. Kenapa nggak BT 1? Maksud gua kan emang belum ketahuan sebelum SPT 2 tuh ada BT 1 apa enggak? Oh, enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Karena bener emang kan BT1 kan kita nggak tahu nih entah ini ada BT1 atau enggak, tapi seharusnya tuh nggak boleh loncat penamaan tuh. Jadi kalau abis T0 ya wajib T1. Berarti di sini tuh ada BT1 nih di sini, nggak kegambar, masuk ke soal. Itu beta satunya harusnya kita gambar gambar lagi apa gimana? Apa Nggak langsung usah, aja beta 2 langsung aja di sini dari aja. Kita dikasih soalnya segini doang petaknya. oh berarti tapi Kecuali kalau hmm, bendungannya digambar lagi nggak? nggak Yang usah, nggak bendung usah, nggak usah, nggak usah. Oh nggak langsung usah. aja di sini. Kita tuh benar-benar kerjain yang ada di sini aja. Oh oke Mungkin oke. dia motongnya tuh langsung dari bangunan bagi sadap yang kedua gitu langsung dipotongnya tuh ngerjainnya bagian sana doang gitu loh. Oke, Oke, ada berjalan lagi? makasih. Udah jelas semua ya? Apa Zal? Ingin mau nanya itu kan itu yang titik yang atas tuh kan bangunan bagi. Heeh. Nah, itu kiri kanannya apa namanya? Ya berarti ngikutin ininya. Ini kan apa tadi? BT kan? Iya, BT. Berarti ini T2. Oh, T. Oh, T2. Kak. Oh Coba iya ya. Makasih. coba coba lihat jawaban gua. RD. Iya, T2 berarti. Kayak gitu. Pokoknya kalau petak itu ngikutin namanya tuh ngikutin nama yang ngebaginya, bangunan yang ngebaginya. Kalau petak. Oke, kita lanjut ke nomor 2 kalau gitu. Ke nomor 2.2. Lengkapi debit rencana saluran, petak tersier, dan saluran sekunder. Sini. Tuh. Gimana? Halo? Oke. Iya. Nah, kan di sini mulai kita ngitungin debit nih.
Itu mencari debitnya kan di sini kan yang dulu tentuin kan debit, debit di petak, A di saluran sama debit di saluran, semuanya ke atas nih. Nah, pengerjaannya itu dari bawah dulu, dari paling bawah. Dari sini berarti tadi kan di sini apa S3 kan, S3 KA sama S3 AI. Kita nyarinya di sini dulu nih, debitnya di sini dulu. Nah, karena ini petaknya itu petak tersier, rumus debit itu NFR dikali A dikali efisiensinya. Nah, karena di sini petak tersier, maka kita dibagi itu dibagi sama sama efisiensi petak tersier sama efisiensi tersiernya yaitu 0,8. Kita langsung masukin ke angka nih. Sini nih. Nah, di sinilah. Kan rumusnya kan Q itu sama dengan N FR dikali A Q efisiensi kayak gitu kan. Nah, di sini NFR-nya tadi diketahui berapa? 1,2 ya nggak? Efisiensinya iya 1,2. Efisiensi 1,2, A-nya itu 90 hektar, EI-nya karena dia petak tersier, dia pakai efisiensi tersier yaitu 0,8. Kalau dia petak sekunder, kita pakai efisiensi tersier dikali efisiensi sekunder. Berarti Arya, ya, Arya, Oi. kalau petak tersier kan di, dibaginya sama efisiensi tersier. Kalau sekunder dibagi tersier dikali sekunder. Nah, berarti kalau primer gimana ya? Dibagi apa ya? Gimana tadi? Aduh, Aduh, lupa gua. aduh. Gimana ya? Nih, kalau tersier, kalau tersier nih, tersier itu penyebutnya itu berarti E tersier. Kalau sekunder berarti penyebutnya tuh E tersier dikali E sekunder. Berarti kalau primer dibaginya apa ya? Sekunder, primer. Salah, tersier, sekunder, Tiga. sama primer. Jelas gak semuanya? Sama ini kali 1/1000. Nah, itu kalau di gini nih, gini. Kalau dia petak, dia tuh minta satunya tuh liter per detik. Ya, liter per detik. Kalau di ruas, jadi rumusnya tuh mau dipetak, mau di ruas, rumus Q itu sama. Ingat, cuman dimintanya satunya berbeda. Kalau di petak kan liter per detik. Kalau di ruas, meter kubik per detik. Nah, cara ngerubah liter per detik ke meter kubik per detik itu, kalian bagi 1000. Nangkep ya semuanya? Aman toh? Nama-nama itu kalau penjelasan dari apa sih kayak sekunder primer tuh dari bawah terus itu udah sesuai sama jawaban yang tahun lalu. Nah, ini ya. Nah, tadi kan eh, ini kan S3KA nih. S3KA 1,2 NFR-nya dikali A-nya dikali efisiensi tersiernya. Dapat ya 135 liter per detik. Berarti kalian tulislah di sini nih nanti di skemanya 1,135 liter per detik. Oke. Nah, begitupun yang lainnya. Udah kalian tempel-tempel aja. Kayak ini S3KI kan dia masih petak tersier. NFR-nya kali luasnya kali efisiensi tersier dapat segini. Nah, untuk RS3 dia tuh 1,2 dikali luasnya. Luasnya tuh gimana? Luasnya tuh gimana? Berarti luas ini ditambah luas ini itu jadi ini. Luas ini tambah luas ini tambah luas ini jadi ini. Nangkep kan? Hit mulai dong. Oh iya gimana? Gimana? Hit,
itu lu yang efisiensinya kan 0,8, 0,85 sama 0,9 ya. Ah, ah, ah. Gua kemarin pas itu pas kelas bus itu kok tersier gue tuh 0,85, kalau sekunder 0,875 sama primernya tuh 0,9. Jadi yang mau lu tanyain kenapa gitu? Kenapa Kenapa beda? kenapa beda gitu? Karena dikasih taunya gitu, Po. Itu kayak Hah? diketahui aja gak sih? Nggak paten. Eh, apa sih itu itu juga bisa buat ETS sama EP-nya dikasih juga di soalnya. Soalnya NFR juga beda. Oh, Soalnya NFR yang kemarin di debat itu Iya. kan 1,11 berapa loh, kan biasanya 1,2 doang gitu. oh jadi Jadi nanti semua itu tergantung dari soal yang diberikan. Tergantung soal yang diberikan betul banget. Gitu, Po. ngikutin soal aja ya. Nanti NFR-nya juga dikasih tahu di soal juga gitu. Kasih tahu kalau nggak dikasih tahu minta aja ke dosennya apa, NF-nya berapa, Pak. Oke, oke, oke. Thank you. Itu aja. Oke. Nah, Hit, oh, halo? boleh kirim PDF-nya nggak, Hit? Boleh banget. Boleh Oh, banget, Hit. boleh banget. Thank you, itu ya. Masalah pusing kalau ini scroll-scroll. Gue kirim ke Zoom aja ya. Dunia dan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk BS2, udah muncul gak? Udah muncul belum? Ya, Vo. Udah. Oke. Udah. BS2 sama aja rumusnya bla 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 bla. Nah, di sini kan dia dibagi 1000 tuh kenapa? Karena di ruas itu kan tadi dijelasin di awal tuh dimintanya meter kubik per detik. Makanya di sini dia dibagi 1000, dapat dari meter kubik per detik. BS1 juga sama, BS2 ini sama semua gitulah cara penghitungannya. Udah dapat semua, plotin deh. Ini debitnya kita cari tadi. Luas ini dari mana? Ini ditambah luas ini dapat ini. Luas ini dari mana? Ini ditambah ini ditambah ini di ini gitu. Terus saya ke atas sampai ke atas sampai dapat 2300 gitu. Untuk 2.2 ngitung debit, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, sampai sini nih. Sampai 2.2 ngitung debit. Aman, Mas. Aman ya? Oke, 3.3 berarti sekarang. Ya udah, 3.3 berarti karena kita udah ngitung semua. Sini kita kan pertama nyari ini nih apa nih? Berarti dia tadi tuh BT2. Nah, yang ini untuk perhitungannya yang luas ini berarti dia RS1. Nah, ini satu, yang selanjutnya SPT2 ini. Jadi nih pas nanti UAS yang ya bebas sih, cuman yang ditulis satu perhitungannya itu yang diminta doang. Kan yang nomor 2 tuh bisa langsung kayak misalnya nulis di
coret-coret gitu, langsung masukin. Yang ditulis di sini, yang contoh apa? Yang diminta doang contoh perhitungan ya. Yang ini gitu loh. Kalau gini kan karena buat mentoring aja jadi dipaparin semua. Oke? Selanjutnya nomor 3 tuh masalah dimensi. Dimensi saluran. Mungkin akan dibahas oleh Alvito ya. Terima kasih semua. Boleh ke soal dong, yang nomor 3 itu. Nah, jadi kalau buat sama soal 3 itu, di sini kita bakal, namanya itu kita bakal nyari dimensi saluran. Dimensi yang saluran kita cari di mana posisinya. Pertama kita di sini bakal ada perhitungan di saluran tersier. Kemudian juga kita akan mencari dimensi saluran sekunder. Setelah itu kita juga akan juga menghitung perhitungan elevasi muka air rencana. Itu nanti dari ketiga gambar itu, nanti kita dapatkan ke dalam satu gambar tiga tiga. Jadi perhitungannya itu kita mulai dari 3.1, kemudian 3.3, 3.4, kemudian ke 3.2. Nah, terus kalau buat di soal yang nomor 3 ini, itu dikasih tahu juga kalau misalnya dia itu ada persyaratan, bukan persyaratan sih, tapi lebih dikasih tahu spesifikasi dari saluran itu masing-masing. Pertama, kalau untuk saluran sekunder, kalau saluran tersier itu dikasih tahu buat nilai Q-nya. Q-nya dapat 63 liter per detik. Kemudian untuk L-nya itu panjang dari tersier itu panjang 400 meter dengan elevasi hulunya itu 50 meter dan elevasi di hilirnya 49 meter. Kemudian itu kan setelah data saluran Q ya. Di sini juga kita bakal dikasih tahu mengenai untuk dalam saluran sekunder. Itu untuk nilai Q-nya dapat 370 liter per detik, kemudian untuk L-nya sendiri dapat 1.500, untuk elevasinya itu 52, dan elevasinya 51. Nah, dari kedua data tersebut nanti kita bakal nanti kita bakal lebih cari tahu lagi, karena untuk persyaratan tadi, keempat tadi itu dia memiliki tabel-tabel sendiri. Itu bisa dilihat dua. Coba ke soal jawaban 3.1. Ya tadi situ ya, Tok. Ya, yang bawah lagi. Nah, ini, Tok. Nah, oke, atas nah sini. Nah, di sini kan kita kan hal yang udah kita tahu, pertama L tersier itu 400 meter. Kemudian elevasi hulunya 50 meter, elevasi hilirnya 49 meter. Untuk Q tersiernya itu kan dapat 63 liter per detik. Nah, di sini kita ubah dari liter per detik ke meter kubik per detik. Itu dapat 0,0063. Nah, jadi untuk 0,063-nya itu, keempat data itu nanti kita cek di tabel 5 titik. Ini salah, bukan 5 titik, tapi 5 titik 1 ya. Coba ke bawah. Paling bawah. Nah, di sini kan kelihatan kan tuh. Tadi kan kita kan dapat 0,0063. Artinya kan itu ada range di bawah 0,15 sampai 0,30. Itu kita dapat nilai N itu 1, kemudian untuk nilai K-nya itu 35, untuk Vmax 0,35, untuk W-nya itu 0,40, sementara untuk T1 dan T2 ini dapat 1 meter sampai 3 meter. Nah, jadi data ini nanti kita hitung, data ini nanti kita olah buat perhitungan selanjutnya. Oke, ke atas lanjut boleh. Mungkin tanya dulu, Tok. Nah, udah nangkap belum sampai situ? Ya, Gimana? kira-kira ada mau tanya nggak? Ada mau tanya nggak? Jadi tadi tuh si key-nya, kata Vito tuh, key-nya di ini ya, tuh ya, dirubah ke meter kubik Ya, per detik, Tok. Habis itu cocokin dicek ke ke tabel bawah. 5.1. Ya. Dapatlah semua nih M, N, K, Vmax, Vmin, T1, T2 gitu. Gimana, ada yang mau nanyain ke Vito gak? Kira-kira ada yang mau nanya dulu nggak buat lihat tabel ini? Mau nanya dong. Boleh, Ya, Vo. kok. Itu tadi yang tabelnya boleh lihat ya? Tabel 5 titik berapa, Tok? Vo? 5.1. Ini 5.1, 5.1. Titik 1. Boleh, Vo. Yang ini ya, Vo ya? Betul. Nah, itu Betul. kalau misalnya di bawah 0,15 dianggapnya Yang ini. Gimana, Tok? Nah, itu sebenarnya gue masih kurang tahu juga, tapi kalau di perhitungan sebelumnya itu yang dari Aryo sama perhitungan Nazifa, itu kan dosa berbeda. Itu rata-rata kan debit Q-nya kan emang di bawah 0,15, jadi termasuk dalam range ini. Range 0,15 sampai 0,30. oh jadi masih apa pakai yang Ah,
paling Ya, atas karena ya. ini kan batas minimum nih, batas paling minimum. Sebenarnya kalau batas maksimum kan itu sampai paling atas gitu. Nah, kalau kondisinya nih gue dapat 0,3. Nah, 0,3 kan Eh, 1 sampai 1,2 tuh. Itu gue bebas tuh ngambil 1 atau kalau 1,2. Nah, kalau kalau itu apa ya? Soalnya kan kalau busi busi kan dia nggak belum ngajarin belum sampai sini kan. Heeh. Jadi tergantung ini sih apa ya? Wahyu juga belum sampai sini sih sebenarnya. Tapi juga ini gue bingung juga Makanya gimana kan harusnya gitu tuh loh. tabel tuh kalau mau nih, kalau mau, tapi gue nggak tahu gimana ya. Mungkin 0,15 sampai 0,29, 0,3 sampai 0,49, mungkin gitu. Atau kebalikannya 0,15 sampai 0,3, 0,31 sampai 0,5. Jadi nggak tahu gitu loh. Kalau dapatnya 0,3 ngasihnya bener juga kata Divo kalau tabel kayak gini. Ngambilnya yang mau yang mana? Tapi Ah, di sini di sini lagi eh, nih. Kan lu bilang kan ngambilnya nggak tahu yang mau yang mana kan, misalnya lu dapat Q-nya 0,3 kan, Vo. iya, Ini lihat nih di sini M-nya N-nya M-nya satu, sama-sama satu. iya. Ini satu sampai 1,2. Maksudnya kayak masih sama-sama gitu, cuman bedanya di sini nanti di sini nah ini harus ditanyain juga sih maksudnya tuh. Tapi nggak akan sih, Vo. Nggak akan di pinggir-pinggir sini sih ngasihnya. Nah, itu tuh sama ini lagi nih. Kalau misalnya 0,35 kan berarti range-nya kan 0,3 sampai 0,5. Ah, 0,35. Nah, itu gua nilai N-nya itu bebas tuh. Gua mau ngambil bebas, 1 atau 1,2 gitu bebas. bebas. Oh, oke deh. Oke, thank you, Hit. Oke, ya gitu lah sih toh, bebas ya sih toh. Ya, biasa sih nilai tengah ya, tapi tergantung ininya. Masalah kan itu ada kondisi minimum, kondisi maksimum. Aturannya sih pakai interpolasi, tapi kan keribetan kan. Mungkin gini, mungkin ya toh karena di ini kan dimensi ya, dimensi. Jadi mungkin kalau dimensinya nggak memenuhi, ganti lagi n-nya, coba-coba Ya, gitu. soalnya nanti pas perhitungan terakhir itu juga dibandingin juga sama nilai ininya. Jadi kalau misal oke lanjut, kalau misalnya nggak oke berarti kita ngitung ulang lagi. Tuh, Gitu. kayak gitu, Vo. Gimana yang lainnya? Soalnya ini ya mungkin kita fair-fairan aja bahwa irigasi itu materinya belum sampai bab Hmm, yang sini. penting yang penting ada bisa diraba dulu. Oh ini gitu loh. Iya gitu loh. Lanjut aja tuh dulu. Mungkin lanjut aja dulu ya guys. Oke oke lanjut. Nah nanti setelah kita dapat data yang kita dapat nih, nanti kita bakal lanjutin yang pertama taruh dulu intermediate dulu. Jadi ini nanti nih, jadi kan dapat kan nilai M-nya satu, N-nya satunya. N itu sebenarnya sama aja kayak B per H. Jadi nanti B per H kan sini ada B per H sama dengan satu. Kita buat B sama dengan satu H. Nah jadi nanti B satu nanti bakal masuk ke perhitungan setelah yang di bawah ini gitu loh. Oke. Jadi untuk jawabannya itu Nunjuk yang yang mana? pertama gua anut deh, gua anut. Jadi eh sorry. Jadi itu nilai ini nih, nilai ini nih, jadi nanti nilai ini bakal masuk ke perhitungan yang ini nih, ngaruh ke sini ke nilai A-nya. Jadi kalau misalnya dia A-nya satu, katakan di sini kan dapatnya N-nya satu satu nih. Kalau misalnya dia N 1,2, jadi masukin nilai H-nya sama dengan B sama dengan 1,2 H. Jadi nanti kita bakal substitusi di persamaan A ini gitu. Oke, kita lanjut aja ya berarti ya. Nangkap ya. Angkap ya. Am aman lah semuanya ya, aman ya. Aman. Jadi Kalau pertama kita mungkin hmm? mungkin Boleh. gue jelasin dikit ya tuh ya. Di sini Hmm. kan kita pengen dapat dimensi kan, B sama H-nya berapa. Sedangkan sini tuh B sama H-nya kan bener-bener belum belum diketahui. Kan kalau dua variabel belum diketahui kan dia nggak bisa dicari nih. Makanya kenapa di sini kan N itu kan tadi di tabel, dikasih tahu juga di tabel nih, tabel 5.1 nih, bahwa N itu B per H. Nah, karena dia N itu sama dengan B per H, dengan kita dapat N-nya itu satu, N itu sama dengan satu, berarti kan B per H itu sama dengan satu. Nah, di sini tuh dia pengen eliminasi B-nya dulu nih, pengen dapat H-nya dulu nih, pengen kayak dapat angka H-nya gitu loh. Makanya dia si H ini pindah ke sini. Jadi B
sama dengan 1H. Ya, Nanti yang rumus ini B tambah M kali H tuh B-nya tuh diganti dengan ini substitusi itu ya toh. Oke, lanjut toh. betul, betul. Nah, Tuh. kita pertama ngitung S tanah. Nah, S tanah ini sama dengan rumusnya delta H per L. Jadi di sini kita lihat nih, dari elevasi hulunya dikurang sama elevasi hilir. Jadi 50 kurang 49. Nanti 50 kurang 49 per 400 dapatlah S tanah itu Tok, 2,5 dikali 10 pangkat 3. Minus Tok. 3. Boleh nanya nggak, Tok? Nanya dulu yang tadi Ya, sebelum. Maaf banget. ya, ya, yang apa-apa. Yang mana dulu? Kalau itu kan N-nya 1 ya. Mm. Terus kalau misalkan nanti kita dapatnya N-nya 1,2, berarti B sama H-nya terlalu kita ngeraba-raba gitu dong. Tapi seingat gue tuh Busi pernah ngomong kalau misalkan kalau dia ada di 1 sampai 1,2, nah nanti tuh B-nya 1, H-nya 1,2. Setahu gue gitu deh dari tabel. Setahu gue ya, seingat gue. Bener nggak sih? Coba ke tabel 52 deh. Ini masalah hit. Jadi B-nya 1, H-nya 1,2. Kalau Ini buat misalkan Q-nya itu 0,3 sampai 0,5. Kalau misalkan Ah, debit kan itu N-nya berarti 1 sampai 1,2 kan. ya. Nah, seingat gue tuh Busi pernah ngomong kalau misalkan 1 sampai 1,2, nah di B-nya itu 1, yang 1,2 itu H. Seingat gue ya. Tapi bener nggak sih Tok kayak gitu Busi pernah ngomong? Apa gue yang salah dengar? Apa? Gue selama Busi belum pernah dikasih tahu tabel Busi sih, tapi yang udah pernah ada omongan kayak gitu ya. Soalnya ini kan tabel ini kan emang nilai N nih. Katakan misalnya 1, B-nya 1, H-nya 1,2. Berarti artinya kan hasilnya nggak dikasih tahu dong. Ini gimana? Ya nggak sih? Soalnya ini kan emang dikasih tahu nilai N dong, range nilai N, bukan itu kondisi B sama A-nya gitu loh. Ya terus kalau Tapi misalkan kita dapat di 1,2, nentuin B sama H-nya gimana? kalau misalnya kita dapat N 1,2, berarti artinya B sama dengan 1,2 H. Gitu loh. Misalkan nilai N-nya nih, katakan nilai N-nya itu 1,2. Berarti kan dia kan B per A sama dengan 1,2 sama gitu. So, buat ini gue juga apa sih? Kemarin kan pas Busi kan terakhir-terakhir cuma gambar trapesium dong nggak sih? Tapi gue nggak tahu nih pas kemarin Zoom itu dia bahas apa gue nggak tahu. Soalnya kan gue lagi SDB kan lagi kuis, jadi maaf banget nih. Jadi mungkin gue ketinggalan informasi atau apa. Mungkin gini deh, gue tengahin dah. Hmm. Kalau misalnya nih, tadi yang nanya siapa sih? Nabil ya? Aduh, kenapa? Bil. Kalau misalnya kata tadi nih B-nya 0,35, Q-nya 0,35 nih Bil. Berarti kan B-nya 1, berarti kan H-nya 1,5, 1,2 gitu kan Bil? Ya nggak, Bil? Ya, jadi Udah maksudnya. dong, nggak seru dong nggak ngitung, udah dapet B sama H-nya. Udah, Oh, udahan berarti matkulnya udah kumpulin aja gitu loh. Jadi emang nggak maksud gue pun belum diajarin sampai sana gitu ya. Cuman yang gue tangkap emang N itu ya B B per H gitu udah satu, misalnya kalau mau pakai N-nya 1,2 ya udah B per H-nya 1,2 gitu loh. oke. Intinya yang masih gue tangkap ya, cuman nanti gue coba tanyain lagi dosennya, nanti gue kabarin lagi di grup irigasi clear fixnya kayak gimana gitu loh. Oke, sampai sini mungkin kita ikutin dulu yang Pito giring aja gitu. Oke. Thank you Bill. Oh, makasih. Sorry ya. Aman Bill. Nah, jadi kan saat itu kan kita bakal nyari A sama P nih. Kalau A itu kan rumusnya B tambah M kali H dikali H lagi. Kan buat nilai ini dikasih tahu ya, buat nilai B-nya nih. Tadi kan dapat kalau B itu sama dengan 1H. Masukin aja berarti nih H tambah 1 kali H dikali H. Jadi dapat H tambah H dikali H. Dapatlah 2 kuadrat. Setelah itu kita bakal nyari nilai P. P itu kan rumusnya B tambah 2H dikali akar 1 tambah M kuadrat. Masukin juga nih yang persamaan yang kita punya di persamaan yang ini.
Jadi B-nya itu kan sama dengan H tambah 2H akar 1 tambah M-nya kan 1 kan, jadi 1 tambah 1 kuadrat. Dapatlah itu hanya 2,82H. H tambah 2,82H dapatlah 3,82H. Nanti persamaan A sama P ini kita masukkan ke dalam persamaan R. Persamaan R itu R sama dengan A per P. Langsung bagian ini berarti 2H kuadrat per 3,82H. Dapatnya 0,523H. Nah, ini dapat nih, kita setelah kita dapat nilai R, kita langsung kita langsung ke perhitungan selanjutnya nih. Jadi kan kita kan udah dapatkan saluran diambil saluran atau S saluran sama dengan S tanah. Itu dapat nilainya itu 6,666 pas nilai ini nilai ini kan sama kayak nilai ini. Dapatlah nih, jadi Q sama dengan A kali V. Kita masukin yang udah kita dapat nih. Q-nya kan kita udah dapat kalau misalnya dari soal itu 0,37. Terus dikali hanya kita dapat nih. Kita kan dapat kalau A-nya itu kan 2H kuadrat. Habis itu kita juga dapat kalau misalnya K itu berdasarkan yang kita tahu itu kan dapat 35. Habis itu R juga tadi setelah kita itu kan dapat 0,523 kan. 0,523H dikali 2/3. Terus buat nilai S itu 6,666 pas 4. Dari sini kita bakal nyari namanya H atau ketinggiannya. Dapatlah setelah kita masukin baju dapatlah 0,6487 meter. Nah, setelah kita dapat H-nya tadi nih, kita masukin ke persamaan tadi nih. Tadi kan dapat kan kalau misalnya persamaan itu kan A sama dengan 2H kuadrat nih. Itu kita masukin ini 2 dikali 0,6487. Dapatlah untuk luasannya itu dapat 0,8416 kuadrat. Setelah kita hitung A nih, kita langsung melakukan pengecekan nih. Jadi kita akan melakukan pengecekan terhadap V-nya atau kecepatannya. Jadi kecepatannya tadi kan kita dapatkan 0,37 nih. Kita bagi sama A-nya nih. A-nya dapat 0,416. Dapatlah 0,4396. Yang dimana berdasarkan persyaratan yang kita cari itu bahwa untuk V maksa itu maksimal 0,45 meter kubik per detik. Jadi artinya nih ini kan masih di bawah 0,45, artinya kan dia memenuhi. Berarti artinya masih oke. Kalau misalnya dia lebih dari 0,45, kita pakai V maksa nih 0,45 gitu. Katakan misalnya dapat V itu 0,50 atau ini dan pakai 0,465. Karena dia lebih dari 0,45, jadi kita terpaksa mau nggak mau pakai 0,45 aja. Karena di sini kasus ini kan dapat V maksa itu kan dapat V-nya kan 0,43, jadi kita pakai 0,43 gitu. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, setelah kita dapat 0,4396 nih, kita akan lakukan pengecekan ulang. Di mana pengecekan ulangnya ini kita bakal pengecekan ulang dari rumus A sama dengan Q per V. Itu rumusnya sama kayak tadi. Kita make sure lagi ini kalau misalnya ininya sama apa sih hasilnya sama, dapatlah Q per V 0,37 per 0,4396. 0,39 dapat 0,14 kan sama kayak tadi kan. Setelah itu kita juga lakukan apa sih, kita cari A sama dengan 2H kuadrat sama R sama dengan 0,522H yang tadi, yang dua atas tadi yang tadi biasa itu loh. Dapat 0,416 per sama dengan 2H kuadrat dapat hanya 0,6487. Kemudian buat R juga sama 0,522H, langsung masukin aja 0,52 kali 0,6483 per 0,338. Setelah kita udah hitung tiga ini, kita langsung masukin ke rumus saluran nih. Saluran itu rumusnya sama dengan dalam kurung kuadrat V per K dikali R pangkat 23. Ini K, ini R pangkat 23. Masukin nilai ini kan 0. Tadi kan V dapat kan 0,4396. Ini yang V di atas tadi itu. Kemudian ini 35 itu nilai K yang persyaratan tadi, yang C itu yang awal itu. Kemudian R-nya itu yang tadi kita dapat 0,384 nih. Dapatlah 6,6844 kali 10 pangkat minus 4. Kira-kira untuk sampai saat ini ada yang mau tanya nggak? Sebenarnya sih kalau dasar perhitungan sih tinggal masukin rumus-rumus aja sebenarnya. Iya benar. Nanti kalau sebenarnya sih yang dimensi ini tinggal masuk rumus doang atau ya? Ya rumus doang. Nggak. Karena rumus satu pengulangan. Betul. Soal ini nggak
Berkaitan kan ya sama yang tadi? Enggak Enggak ya tuh berkaitan, ya. enggak berkaitan. Ketahuin Enggak berkaitan. baru berarti. Emang baru, Oke. emang baru. Baru. Emang baru banget. Terus tadi kan kita kan udah melakukan perhitungan ya buat nyari nilai S saluran nih. Sekarang kita mau nyari nilai S akar R nih. Akar R. Nah ini. S kan tadi kita dapatkan kalau nilai S itu 6,684 kali 10 kali 4. Kemudian R juga kita dapat 0,386. Tinggal masuknya nih S pangkat R. Nah, jadi nanti nilainya itu kita akan melakukan perbandingan nih antara S tanah itu yang pertama kali kita hitung sama S saluran. Kalau misalnya terjadi apa ya? Kalau misalnya di sini kan kita kan dapat ya kalau bentar, sorry. Kalau S tanah itu kan dapat 6,664 nih. Sementara untuk S salurannya itu dapat nilainya itu 0,684 ke atas yang sini. Nah, jadi kita lihat nih kondisi nih, kalau misal es tanahnya itu lebih kecil dibanding es saluran, artinya kan tidak menggunakan bangunan terjun. Kalau misalnya es tanahnya lebih besar dibanding es salurannya, itu kita mau nggak mau sebagai bangunan terjun gitu. Di sini kan kondisinya kan es tanah itu kan es yang ada di lapangan, sementara es saluran es yang kita buat. Nah, kalau misalnya es yang kita buat itu kapasitasnya lebih besar daripada yang ada di permukaan, artinya kita nggak perlu bangun bangunan terjun atau bangunan terjun namanya lah pokoknya kasarnya gitu loh. Analoginya kayak apa ya? Analoginya kayak misalnya kayak kita buat jalan nih, kapasitasnya kapasitas yang kita buat ini 5.000, sementara data di lapangan itu penggunanya cuma 2.000, artinya kan 5.000 2.000 artinya lebih besar kapasitasnya kan. Dia nggak perlu yang namanya pengaturan lalu lintas. Sementara kalau misalnya kalau kita bangun jalan dia jalannya kecil, sementara penggunanya banyak, satu upaya yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan apa sih, rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa lalu lintas itu semacam bangunan terjunnya gitu loh. Gitu. So gue ini ini perhitungan apa sih? Perhitungan sekunder nggak salah ya? Coba kata lagi. Oke, toh. Bentar, toh. Oke, ke bawah. Bawah. Ya, bawah. Nggak, gue pengen tahu itu perhitungan sekunder atau tersier. Kayaknya perhitungan sekunder deh. Tersier. Oh, tersier, berarti benar tersier. Oh, tadi yang kita bahas itu ini perhitungan sekunder dulu tadi, bukan tersier. Oh, kita sekunder dulu ya? Ya, tadi kayaknya tadi kita lu salah scroll deh. Oh, oke. Yang tersier mau dibahas gak, toh? Atau sama aja, toh? Tesnya sama aja, tapi itu kembali lagi. Kan tadi kan kalau nggak salah itu di perhitungan yang ini loh. Kalau salah di perhitungan ini, di sini kan tadi kan gue tuh bilang kalau misalnya ini ada ketentuan nih buat cek fee-nya nih. Ini cek fee. Nah, di sini kan salurannya kan ini kan kondisinya kan di atas 0,35 kalau salah ya Vimax ya. Karena di atas 0,35 makanya mau nggak mau di sini kita pakai 0,35 sebagai perhitungannya nih yang gue bilang tadi. Dia di atas maksimalnya. Jadi kita pakai Vimax-nya aja gitu loh. Jadi misalnya Anda memiliki kemampuan buat bayar utang itu. Misalnya nih analoginya gimana ya? Jadi ya gitu. Jadi kalau misalnya Gimana tuh, toh? Gimana, toh? Analoginya, toh? analoginya apa ya? Anjir gue lupa. Jadi misalnya lu punya utang 40 katakan lu punya utang 46 juta, sementara kemampuan maksimal lu bayar utang 35 juta, kan lu kan nggak bisa memaksakan buat nyari sisanya tuh, jadi mau nggak mau lu harus bayar sesuai kemampuan yang lu punya. Jadi kalau misalnya cuma 35 juta ya berarti mau nggak mau pakai 35 juta itu aja. Jadi kalau misalnya 0,35 ini kan karena dia kan undersize ya, bukan karena kan di sini kan kita V-nya itu 0,46, sekarang Vmax 0,35. Artinya kan 0, ini itu oversize dari 0,35. Jadi mau ngomong kita downsize ke 0,35 ini. Di 0,35 ini kita akan perhitungan ulang dari nilai A-nya
A per 2 kuadrat, nilai R sama nilai B. Dapatlah salurannya itu segini. Nanti setelah perhitungan selanjutnya nih, kan tadi kan kita nyampe saluran nih. Eh, kita di sini bakal ngitung yang namanya di sini kita hitung yang namanya bangunan terjun nih. Karena di sini kan kita lihat nih, S tanah itu kan dapat 2,5 10 minus, sementara S saluran itu 1,1847 10 minus 3. Artinya kan bangunan S tanah kan lebih besar daripada S saluran yang lu buat. Jadi kan artinya kan ini kan apa ya? Artinya kan kemampuan dia buat menangani ini kan kurang kan. Mau nggak mau kan harus butuh bantuan. Bantuannya berupa bangunan terjun. Nah, bangunan terjun itu rumusnya apa? Pertama, dia itu rumusnya S tanah dikurangin S saluran dikali sama L saluran nih. Kita kan dapat kan nih S tanah, kita kan dapat 2,5 kali 10 minus 3 dikurangin sama S saluran. S saluran kita kan 1,1847 minus 3 dikalikan dengan L saluran. L saluran kita 400 meter nih. Jebret dapatlah 0,5261 meter. Tapi yang gua nggak paham ya lah, ketika dia 0,5261 meter, tiba-tiba sebelum itu dia bilang kalau bangunan terjun itu bersyarat sama 0,5261 meter, itu kita langsung bulatin ke atas nih standarnya. Jadi bangunan terjun itu masalah standarnya itu tinggi maksimum 1,5 meter. Jadi mau nggak mau kita langsung bulatin ke atas aja. Jadi 1,5 meter gitu loh. Karena dia tahu gak ada persyaratannya, tapi gua nggak nemu gitu loh. Coba Gitu. tuh gua cari dulu coba tuh ya. Aduh, Bentar repot, ya, Pak. bentar ya. Tapi emang 1,5 sih toh. Gue lihat juga temen gak tau apa. Alasannya. Masalah tuh 1,5 itu dapat dari mana gitu kan? Gua nggak tahu. Fitro, itu 1,5 Cuma tuh gue tiba-tiba lihat 1,5 meter aja. ya, 1,5 Gimana, tuh gue gimana kok? lihat di laporan itu memang syarat maksimumnya. Jadi bangunan terjun tuh kan katanya batas 1,5. Cuman yang gue agak bingungnya tuh misalnya gini nih, gue sekalian nanya nih ya. Nah ini misalnya Z-nya, eh, misalnya Z-nya nih kalau misalnya 3 meter kan, itu kan kita bisa ngebaginya 1,5 kan gampang tuh jadi dua kan. Ya nggak, dia jadi dua Ya, bangunan. ya, jadi dua bangunan. Ya, ya Nah, kok. tapi kalau misalnya em, Z-nya 2,6 nih. Nah, ini kita ngebaginya tingginya jadi em, 1,3 meter masing-masing atau boleh kita bikin 1,5 juga, tapi jadinya lebih dari 2,6 meter. Mungkin kalau lihat dari sini ya, Vo ya. Ini aja nih dia. Dia kan 0,25, 0,5 kan, Vo. Dia Hmm, bikinnya 1,5 gitu. Bikin satu bangunan aja. Nah, berarti ini kalau kayak gini mungkin 2, enggak 1,3 1,3 jadi 1,5 dua kali. Iya. jadi misalnya yang diperluin 2,6 tapi yang kita bikin jadi 3 meter juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bahkan dia dari 0,5 bikinnya 1,5 kan. Nggak apa-apa kayaknya sih. Oke, Kayaknya ya, nggak apa-apa ya. oke, thank you guys. Soalnya yang setahu itu kalau nggak boleh tuh buat jetnya 2 misalnya, bikinnya satu doang 1,5 gitu Hmm, kan. Nah, gitulah ini kayak main permainan-permainan yang kayak di struktur lah, mirip-mirip lah. Lanjut toh. Oke, kira-kira ini kan dua soal ini kan mekanismenya sama nih. Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Ada yang bingung gitu?
Ya masih apa masih ada keraguan gitu kayak Iya, untuk dimensi oh Tadi ini atau ya apa ya sih yang terakhir? Bangunan apa? bangunan bukan terjun. terjun. Itu Tadi tuh gimana sih itu? gini. Bangunan kan eh bangunan terjun itu dilihat kita tuh butuh bikin bangunan terjun tuh kalau si es tanahnya itu lebih gede daripada es salurannya. Ya kan, Tok? Iya Nah, betul betul. tuh kalau dia lebih gede, es tanahnya tuh lebih gede dari es salurannya, lu baru tuh bikin bangunan terjun. Contohnya kayak di mana? Kayak di Di tersier tersier. ya. Tersier. Jadi kan es salurannya dapatnya kan 1, ini berapa nih? 1,1847 kali 10 pangkat min 3. Ya. Sedangkan es tanahnya tuh 2,5 kali 10 min 3. Berarti kan gede es salurannya tuh. Karena gede es salur es gede, gede es tanahnya, karena gede es tanahnya, kita bikinlah bangunan terjun ya. Bangunan terjun gimana sih, Bang? Nah, bangunan terjun tuh rumusnya tuh es tanah dikurang es saluran kali panjang salurannya. Dapatlah dia berapa tuh? 0,5261. Nah, itu tuh si jet tuh. Dengan jet 0,5261 itu butuhnya berapa? Berapa? Maksudnya kayak dibikin bangunannya tuh butuh berapa bangunan dengan ketinggian berapa. Sini kan yang kita baru tahu, gua sama Vito baru tahu, itu tuh kayak maksimumnya tuh 1,5 meter tingginya. Yang berarti kan ini kan yang maksudnya gimana ya? Dia kan jetnya 0,5 ya tetap aja dibikin satu buah tapi tingginya 1,5 meter gitu loh. Nangkep gak ya? Hmm, Iya kayak Nangkep ya? iya iya. Oke gitu. oke kan jangan mau nanya lagi nggak Ini mengenai udah yang kan ya itu. gitu aja, nggak diubah-ubah lagi kan? Gimana ya? Nggak diubah-ubah lagi gitu. Udah gini aja Nggak. gitu hasilnya. Ya gini aja ya Nggak gini ya, gini aja. Oke oke. Oke, berarti tersier gitu, sekunder gitu, primer juga tetap sama-sama aja ya, tuh ya, ya hitung-hitungnya. sama-sama. Sama-sama aja. Langsung ini tuh 3,4 tuh elevasi muka Tiga air. titik empat itu kan elevasi muka air nih. Coba hit ke soal hit Ke soalnya boleh tuh. soal ya. Di sini kan kita kan apa sih akan melakukan perhitungan elevasi muka air rencana yang diperlukan bangunan sadap. Itu asumsi elevasi sawahnya itu dia itu PT B5KA 50 meter. Catatan CD itu 0,6. Coba ke bawah lagi. Eh, Boleh, 20. boleh. Nah, di Nah, sini kan kegan. lagi. Nah, di sini kan Hmm. kita bakal ada perhitungan alokasi muka air. Nah, di sini kita pakai data di mana data ini kita pakai data dari saluran tersier gitu. Jadi Oke. kita misalnya kita dapatkan kalau misalnya di Q saluran tersier itu dapat nilai 0,063 meter per meter kubik per detik. Kemudian untuk elevasi sawahnya itu kan dapatkan dari ini kan dapat dari solar itu plus 50 meter. Sementara buat buat saluran itu kan dapat 400 meter kan. Ini berdasarkan kita share. Kemudian berdasarkan tersier juga N itu satu buah gitu. Terus kalau nggak salah itu di sini yang kanan ini itu lihat dari coba ke tabel 5.2 yang paling bawah itu. 5,2. Oke. Ya. 5.2 sorry. Atas. 5 titik ini satu. Bukan atas lagi. Atas sedikit lagi. Stop. Atas lagi. Sedikit lagi. Nah, off. Di sini kan kita kan ada yang namanya rumus elevasi nih. Itu nanti yang data yang kita cari ini nih, data yang ini. Nah, ini yang mau kita cari tahu gitu. Jadi kalau nggak salah tuh di sini tuh dibilang kalau misalnya buat nilai B itu 5 cm, setara 5 cm, nilai C itu juga setara 5 cm per box. Terus buat E-nya itu setara 10 cm, F itu setara 5 cm. Jadi ini udah kayak ketetapan gitu loh. Tergantung nanti berapa boxnya dikasihnya berapa gitu dari soalnya. Terus lagi Boleh.
Ah, di sini kan dibilang kan kalau panjang L quarternya itu dia dapetnya 0. Gua nggak tahu nih kenapa, karena entah karena nggak dikasih tahu atau gimana, gua nggak tahu. Kemudian banyak ke box quarter juga 0 juga, atau sama dengan M sama dengan 0. Kemudian buat tinggi bangunan terjalan itu juga kita dapatkan tadi kan 0,5 dan 1 berdasarkan perhitungan soal di atas. Kemudian untuk delta-nya juga dapat 0,6 meter. Nah, langsung jawab nih. Jadi untuk penyelaannya itu kan udah bener pas 5 meter itu ada sama dengan elevasi sawah. Kemudian untuk nilai alfa ini kalau nggak salah 0,10 meter. Nilai B-nya itu juga 0,05. Nah ini gue juga bingung nih, ini dapat dari mana? M kali C-nya juga 0. Terus eh, kemudian juga buat D itu S saluran dikali sama L saluran dapat 0,47488. Kemudian N kali L juga 0,10. Dia sama dengan tertahan 0,6. Itu dapat dari tadi kan. Dan Z 0,28. Itu tinggal masukin aja ke bawah. Masukin ke rumus. Nah, kira-kira ada mau ini nggak kayak bantu gitu, kayak ini dapat dari mana? Soalnya kita juga nggak tahu juga ini dapat ini dari mana. Soalnya di tabel nggak ada, ini juga ada. Ya, coba mungkin Jonathan. Iya. Belum tahu gue serius deh. Bab 6 tuh gue gak ngerti sama sekali anjir kemarin. Ya Tuh. makanya nggak jelas. Coba kita lihat poinnya berapa. 10 poin per doang, 10% doang. 10 poin. Itu kan makanya. Nilai sampai situ udah 90. Udah A. Nah, ke gambar aja kali ya. Mungkin di skip mungkin kalau nggak ada yang ngerti. Disuruh Coba aja. gambar emang itu. Suruh Iya, gambar ada ini gambar. di 3.2 tuh gambar penampang melintang dan memanjang saluran tersier tersebut dilengkapi dengan dimensinya. Nah, biasanya itu buat penampang melintang memanjang itu bisa pakai data dari si saluran tersier. Nah, di sini kan kenapa gue kasih teori di atas itu, jadi biar lu tahu bagian-bagiannya tuh mana aja, mana bagian T1, mana bagian T2, mana bagian W, mana bagian H, gitu. Jadi di sini kan perhitungan kita kan emang berdasarkan saluran tersier ya. Jadi di sini diharapin Busi itu minta gambar itu skala T1/30. Nah, di sini kan berdasarkan saluran tersier kan kita dapat nih T1 1 meter, T2 3 meter. Kemudian di sini kita juga dapat juga nih nilai W. W kan dikasih tahu berdasarkan nilai C-nya itu tabel kan 0,4 meter. Artinya di sini kita gambar nih ke bawah nih. Kita gambar ke bawah dengan kedalaman 0,4 meter. Kemudian kita juga dikasih tahu H-nya nih. H-nya juga 0,3 meter juga. Langsung gambar jebret-jebret. Jadilah seperti ini gitu. Dan sama juga untuk bagian 2 ini tuh dikategorikan sebagai jalan inspeksi. Sebenarnya gampang sih, karena kita gambar potongan melintang ini berdasarkan saluran tersier gitu. Tapi yang ini apa yang bagian sini? Coba ke atas sih. Oh, betul. Ah, Boleh tuh. ke slide yang ada gambar ininya. Ini tuh. Iya iya. Nah, di sini kan kasih juga tuh buat nilai. Ya juga nih tadi gue juga lupa nih di sini buat nilai B. B di sini H, terus ada 1/M sama ini T gitu. Jadi ke bawah lagi. Nah, di sini di sini gue gambar juga nih. Di sini jadi nilai ini juga ini B-nya. B-nya 0,3 meter juga. Jadi B sama H satu B per H sama dengan 1 gitu. Nah, kira-kira untuk penampang melintangnya ada yang mau tanya nggak? Kayaknya gampang sih. Kayaknya cuma kita fokus yang udah kita cari tahu di saluran tersier. Di pot ke atas ini gitu.
Lanjut dulu mungkin Nah, Tok ke memanjang dulu Tok. ya memanjang, oke. Sekarang memanjang. Memanjang itu kalau nggak salah itu kita gambar dari foto ke samping. Itu sorry sorry. Itu hal yang kita cari itu pertama nilai dari W. Kita kan kalau di saluran tersier itu W-nya dapat 0,4 meter. Sementara untuk H-nya itu kan kita juga nyari tahu juga kalau nilai H-nya itu 0,3 meter juga. Jadi nilai W sama H itu nilai antara gap ini sama ke bawah. Ini di sini yang ada patok ini tinggi permukaan airnya. Sementara yang ini gue nggak gambar apa ini. Kayak gambar piano apa gue nggak tahu. Di sini kita gambarnya ada dua bagian ya, sisi kiri sama sisi kanan. Sisi kanan itu untuk panjang ini nih, itu kita pakai nilai Z. Z yang kita cari tahu yang di akhir itu yang dari S saluran atau apa gue lupa ya. Pokoknya yang terakhir itu yang ada simbol Z-nya itu. Nah setelah itu di sini dapat yaitu dari soal juga 400 meter. Gambar sama kita ngikutin gambar aja sih. Kalau ini 400 meter, dia gambar turun ke bawah. Di sini ntar ini potongan titik potongan ntar ke bawah lagi gitu. Kalau dari layout jawaban Aryo sama Bang Aryo sama Anajipa sih gitu. Oke Tok. Kira Gimana? kira Ada mau nanya kira gak? bingung nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kayaknya sih bingung deh. Harusnya bingung ya. Tapi kayaknya enggak. Ini nanti Kayaknya masuk enggak sih. ujian Kayaknya. nggak sih? Gimana? Ini nanti masuk ujian nggak sih Ya, gambarnya? Masuk ujian, masuk ujian masuk. Cuman orang-orang nyampe sini gue nggak tahu. Iya, ya. Kan perhitungannya kan Soalnya bakal yakin tuh, ada gue yakin tuh bakal kelemahan. nge-stuck di sini nih. Bakal stuck pertama di sini. Karena ini kita belum jelas nih. Iya betul. Terus di sini juga Iya. nih. Nah ini dimensi. Tapi Dimensi itu paling banyak ngitung. Dan yakin nih bakal nge-stuck pas nyari ini nih. Nah, pas tadi ini nih. nah, Soalnya ya karena ini perhitungannya kalkulator tuh nggak tahu cara makainya biar keluar hanya berapa. Kecuali pakai Photomat. Photomat langsung keluar dia. Hanya berapa. Dan kalkulator tapi kalau jujur ini gue pribadi belum keluar. Gimana tuh? tapi kayaknya bisa nggak sih di kan kalau misalnya ada pengalihan H sama H jadi tambah aja pangkatnya. Berarti kalau misalnya ada variabel H-nya katakan H per 2 sama katakan Oh dia ini. ini kan di sini kan dua dia kan dua anjir. Dia Ini kan ya. 2 H kuadrat tambah ya 0,523 H. Ini 2/3. Berarti kan 2 H kuadrat tambah 0,523 pangkat 2/3 dikali H pangkat 2/3. Yang ini lu nih 0,523 jadi 2 H kuadratnya itu ini kan H3 ini tambah 2/3. Ini tambah ya? Oh tambah berarti nggak bisa. Nggak bisa tuh. Ini tuh harus Nggak bisa. langsung plug in dan iya. Iya. Pokoknya semangat dah. Ini Yang ini kali nih. ini kali cok ini kali berarti bisa berarti H per 2 kalau kali H 2/3 tambah berarti H2 tambah 2/3. Iya, Ntar iya, iya. tinggal di inverse dapet lah nilai sebelahnya gitu. Kalau tambah mungkin agak repot tapi kalau kali-kali enggak nih. Oke. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai semua nih. Ya. Semua yang gue udah paparin. Dan nomor satu kan ini kita mulai ulang dari awal deh. Nomor satu kan dia teori. Teori nih. Jadi sarannya ya baca PPT atau dari tugas besar atau dari KP 1 sampai KP 9 biar tahu nih bahwa ini tuh benar atau salah, ini benar atau salah, ini benar atau salah kayak gitu. Yang nomor 2 ada yang mau ditanyain gak nih nomor 2 nih? Ngitung debit, luas total sama skema. Masukin ke skema gitu misalnya luas debit, luas total debit, total luas, penamaan skema untuk nomor 2. Ada yang mau tanya lagi gak?
Mungkin udah paham ya, aman ya. Nomor 3 tentang dimensi tersier, gambar ini lagi dari tersiernya hasilnya, terus nyari dimensi sekunder, terus elevasi muka air. Ada yang mau tanyain nggak? Banyak pasti. Soalnya ini emang ke keajarannya belum belum semua ya tuh ya. Tapi Ya belum harusnya semua ini yang tersier sama sekunder udah fix sih cara sekunder. pengerjaan kayak gitu. Sama gambar juga. Iya sama gambar nih, sama gambar. Berarti dua ini nih yang agak sus nih. Ya gampang sih. Poinnya Tapi juga kalau nggak beda sih. kalau gambar, maksudnya gambar fix. Berarti tadi yang bilang kalau gambar berarti kurang ngerti gimana atau gimana? Gambar tuh emang gitu doang, Emang emang gitu gambar doang. gini. Mungkin emang maksudnya tuh kayak nggak paham mungkin kayak oh ini buat bagian-bagian apa, soalnya gue juga nggak tahu nih bagian-bagian apa aja soalnya. Kayak yang di atas ini kayak piano ini gue nggak tahu nih ini gambar apa gitu, entah gambar air atau gambar atau apa gue nggak tahu gitu. Datanya dari mana itu? Kan kalau hmm? Kan kalau gambar penama melintang kan ini kan W itu kan emang emang tinggi di atas permukaan air ya. Ini kan W itu kan emang tinggi di atas permukaan air nih. Sebenarnya kalau H itu kan ketinggian kedalaman airnya nih, dari permukaan dasar sampai ke titik tertinggi atau titik dasarnya gitu. Sementara ini W-nya T1 itu katakan ini buat garis sepanjang sungai sebelah kiri, ini T2 itu garis sepanjang sungai sebelah kanan. Udah gitu aja. Maksudnya ngerti perhitungan Dari mana itu tuh? W itu dapat dari tabel yang pertama kali kita lihat itu kan ada Vmax sama Oh, W-nya gitu. Nah, itu ada W-min tuh. Nah, tinggi jaga. Nah, ada W-min, ada T1, T2, ada Vmax-nya juga. Ini sorry ya, mungkin tadi partisipannya 15 nih, berkurang jadi 11 mungkin ya you know. Ya udah sih tuh kayaknya udah clear atau ya aman atau ya. Ya, udah clear ya. Gimana? Udah clear belum semuanya? Mungkin ada yang mau nanya ke gua, kurang ngerti di gua Ya, atau atau PC kurang aja ngerti. mungkin. Oh enggak, Nah, di grup juga boleh. di grup aja. Di grup aja, privasi. Aman ya? Aman sih kayaknya toh. Aman, Ya udah. aman. Ya udah Maaf tutup banget aja ya, sih ya. mungkin materinya mungkin kurang berbobot atau gimana. Oh gimana gitu? Ya Gimana mood, gitu? ya mood. Ya mood. Siapa gue mau nanya dong, kalau misalkan tadi pas dimensi saluran itu kan dimintanya itu dimensi saluran primernya. Nah, si S akar R itu kan harus lebih kecil daripada S akar R saluran di hilirnya kan, dari si primernya itu di hulunya itu harus lebih kecil. Nah, kalau lebih besar berarti itu kan rencananya itu harus diubah, dicoba-coba. Nah, kalau kayak gitu gimana bisa kita tahu, biar gampangnya gimana ya caranya biar tahu kita harus coba-coba rencananya itu dikurangin. Ya udah kalau di primer. Bentar. Di primer itu S akar R itu harus lebih kecil daripada S akar saluran di hilirnya. Kan dulu kan, nah itu harus lebih kecil dari S akar R di hilir-hilirnya. Nah, sedangkan kan kita cuma tahu itu ngitung sekundernya, misalkan tersiernya kita cuma ngitung 1 peta. Terus sekundernya kita ngitungnya cuma 1 doang. Nah, kita gimana tahu kenaikan dia itu lebih besar atau lebih kecil dari saluran yang paling kecil di hilirnya gitu loh. Gimana toh? Tadi kalau salah kita ngitung maksudnya berdasarkan nilai fee-nya nggak sih? Jadi kalau misalnya fee-nya memenuhi itu oke, kalau fee-nya mau nggak memenuhi kita hitung ulang lagi nggak sih? Mungkin maksudmu itu ya cara cepatnya biar tahu ini nggak cukup nih kira-kira. Cara cepetnya
kita gitu, kayak nggak mungkin kan kita ngitung petaknya tuh satu-satu, kan misalnya petaknya lebih dari satu, terus saluran sekundernya lebih dari satu. Nah, gimana cara cepatnya biar kita tahu gitu yang paling kecil dari petaknya itu berapa gitu, sama paling kecil sekundernya itu berapa, biar kita bisa kira-kira berapa primernya itu. Kalau hasilnya ternyata gede banget, kita bisa perkiraan primernya itu berapa, biar dia lebih kecil. Bentar. Coba ke soalnya Kenapa kok? Gimana tuh, gimana tuh? ke soal, coba ke soal. Gue tadi abis bebenah soalnya ruangan mau dipakai. Ke soal. Eh, So, gue masih nggak maksudnya dengan pertanyaannya gitu. oh, tapi Mut, eh, gua ini jawaban dari gua aja Mut ya, maksudnya. Kayaknya kalau gitu gua nggak tahu cara cepatnya gimana Mut. Itu kan kayak trial error gitu kan? Iya, trial and error gitu. Eh, Makanya gue i- bingung kalau misalnya nemu yang kayak gitu kasusnya itu gimana. Soalnya gue ngeliat yang dari punya bus itu ada yang diubah kayak gitu karena dia hasilnya itu kayak emang harus dibuat di lebih contoh dan UAS Mut. akhirnya rencananya tuh diubah gitu. Takutnya bakal kejadian kayak gitu lagi, sedangkan harus trial and error buat ganti salurannya kan. Maksudnya itu lu lihat itu di contoh soal UAS. Enggak, di contoh soal pengerjaan laporan punya ibunya kan sama aja sama yang di UAS tuh cara-caranya. Nah, gue ngeliat aja kayak gitu, Pak, ada kasus yang kayak gitu dari punya ibunya.